mendengar ya dari ngobrol orang, menangkap isu dari orang-orang, ya pembicaraan. Kadang-kadang seringkali kemudian bisa memunculkan ide untuk menulis. Kemudian tentu saja kalau pengalaman Anda jangan salah. Setiap orang punya pengalaman menarik, ya. Jadi pengalaman Anda bisa dituliskan menjadi sebuah tulisan, ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau Anda punya keahlian tertentu, maka itu bisa menjadi bahan tulisan yang tidak habis-habisnya. Karena dalam keahlian tertentu, Anda bisa menulis berbagai macam hal dari situ. Teman-teman misalnya di PSP banyak akan ngomong soal gimana psikososial, gimana soalnya, gimana contoh kasus, gimana dalam saat bencana, dalam saat konflik, dalam saat bencana A, bencana B, bedanya apa, banyak hal yang bisa ditulis. Ya. Ini akan membutuhkan kreativitas. Nah, saya akan masuk ke, kalau teman-teman kemudian ingin menulis, gimana kita untuk merencanakan tulisan, ya. Karena tulisan itu harus direncanakan, ya. Loh, bukannya harus ini mas spontan, bisa, tapi spontan itu kan tetap ada prosesnya, ya. Kalau sudah terbiasa, maka dia ada prosesnya cepat gitu. Nah, sebelum kita menulis, tadi saya sudah sampaikan di awal, ada hal yang harus Anda tanyakan lebih dulu supaya jelas. Yang pertama, apa yang ingin ditulis? Ya. Kayak sekarang Anda sedang menulis, Anda ingin nulis apa sebenarnya? Ya. Lalu kenapa kok tersebut ingin ditulis? Harus jelas. Reasonnya, alasannya jelas. Ya. Menarik atau tidak menarik? Bisa jadi menarik nih isunya, wajar. Tapi kalau isunya tidak menarik, kenapa ditulis? Berarti harus ada alasannya. Ada sebuah isu yang dianggap orang tidak menarik, tapi Anda ingin nulis, berarti harus ada alasan lain. Ya. Pertama mungkin karena orang tidak banyak tahu, sehingga dianggap tidak menarik. Lalu kemudian, apa gunanya buat yang membaca? Jadi ketika Anda bikin buku nanti, ya, sudah selesai, lalu gunanya apa buat membaca? Bisa nggak Anda duga? Karena kalau nggak, untuk apa Anda bikin? Dan sia-sia, gitu ya. Jadi harus jelas, ya, apa gunanya untuk membaca. Ya, lebih penting lagi adalah yang baca siapa, ya, audiensnya. Atau orang tua, publik, anak-anak, remaja, itu harus jelas. Atau kombinasi, karena setiap audiens yang berbeda, maka gaya tulisannya harus berbeda. Anda nggak bisa sekarang nulis mengenai COVID kepada anak-anak milenial dengan bahasa kedokteran yang sering muncul di konferensi pers setiap sore itu. Oh, nggak masuk di kepala mereka. Tolak. Anda harus menggunakan pakai bahasa yang khas anak-anak milenial, ya, dengan pakai gambar, pakai infografis, pakai komik yang membuat dia menarik. Kemudian lama waktu yang diperlukan serta berapa banyak usaha yang dibutuhkan. Karena bisa jadi ada tulisan yang sangat berat, ya. Karena apa? Membutuhkan riset yang mendalam, gitu ya. Riset mendalam. Jadi ada tulisan-tulisan yang misalnya dia harus riset dulu, tulisan yang ringan. Lalu kemudian dalam format apa tulisan ataupun ya berita itu akan Anda buat. Karena tadi saya katakan tuh ya, beda pembaca, bisa jadi beda format yang dibutuhkan. Kalau Anda bilang, oh saya ingin nulis di Facebook rutin, ya, Anda nggak tahu, rata-rata kayaknya semua punya Facebook ya. Ingin Facebook rutin supaya anak-anak milenial bisa membaca ide mengenai psikososial. Bisa jadi Anda salah, karena apa? Anak milenial nggak suka main Facebook sekarang. Facebook itu sudah dikenal, dipakai oleh orang-orang tua, usia-usia 40-an ke atas. Ya. Tapi kalau mau nulis soal platformnya apa, blog, nggak semua anak milenial suka blog sekarang. Ya, tapi anak orang-orang yang dewasa, yang datuk dewasa muda, itu memang masih terbiasa baca blog. Jadi sekali lagi, ada beberapa hal yang harus tetap diperhatikan ketika Anda ingin merencanakan sebuah tulisan. Kemudian yang paling krusial adalah apa isi tulisan kita supaya kemudian pesan kita sampai. Contoh, Anda mau bilang bahwa dalam wabah COVID sekarang itu penting untuk menjaga kesehatan psikologis kita supaya kita tetap sehat secara mental. Itu pesannya yang ingin disampaikan. Maka pesan itulah nanti harus diputar, diolah, dikerjakan dalam bentuk tulisan Anda. Apakah tulisannya berupa artikel atau bisa jadi puisi ya, Anda kalau nulis puisi atau nulis apa gitu ya. Maka itu. Tapi pesannya harus jelas dulu. Makanya ketika Anda mau nulis, pesan kuncinya harus jelas dulu. Key message-nya apa? Kalau di istilah penulis disebutnya angle. Angle-nya apa? Ya, point of view-nya apa? Jadi harus jelas dulu.
Jangan nulis sembarangan, kemudian ya nanti apa yang terjadi, terjadilah. Itulah pesan yang nggak bisa. Harus dibuat dulu pesannya, dari pesannya kemudian baru muncul nulis. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ini sindrom yang sering terjadi bagi kita, sehingga kita kemudian meremehkan, nggak perlulah ditulis, sudah biasa aja. Karena apa? Karena Anda melakukan itu sehari-hari. Yang Anda lupa adalah bagi orang lain di luar sana, ini bukan hal yang mereka dengar ataupun mereka bahas setiap hari. Soal psikososial misalnya. Kayak teman-teman saya yang di NIAS tadi, saya bilang, ini bagus nih tulisan Anda mengenai Anda dengan relawan desa. Tahu nggak jawaban mereka, Bang? Aku bilang, bagus apanya, Mas? Kan biasa aja. Ini kan kerjaan kita sehari-hari. Jadi ada hal yang mungkin kalau kita lakukan, kita anggap biasa saja. Tapi bagi orang lain itu luar biasa. Ini yang paling sering terjadi, ya. Kita suka menganggap kerjaan kita, hasil karya kita, atau misalnya kegiatan kita sehari-hari, ya, kalau kita bergelut kayak di PMI, misalnya kita di PMI, kita anggap biasa saja karena bagian dari tugas. Padahal bagi orang luar, yang Anda kerjakan itu luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kita harus punya sense untuk ini. Yang saya kerjain ini menarik nggak buat orangnya? Ya, jadi jangan selalu saya ingin cari yang menarik, yang fantastik, yang ini. Tunggu dulu, ya. Coba cek kerjaan Anda. Jangan kerjaan Anda tuh sehari-hari menarik banget gitu ya. Ya. Mbak Yuli mungkin, Anda coba lihat. Ada yang mungkin rajin hidroponik, ya, budidaya hidroponik. Biasa aja, ini kan hobi. Bagi orang lain itu menarik hidroponik. Kadang orang nggak pernah tahu. Ya, jadi itu bisa ditulis.